Oke, jadi hari ini kita belajar tentang limas. Nah, ini kemarin sudah Yanda berikan di online ya sebagian ya, yang full online, yang hari Rabu sama hari Kamis kemarin. Jadi di sini tentang limas kita akan belajar dulu tentang apa sih itu limas atau definisi limas ya. Nah, di sini bisa dilihat ya, ini adalah gambar limas segi empat. Jadi pengertiannya limas adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah segi banyak ya. Segi banyak atau segi N, itu yang di bawah ini ya segi banyaknya ya. Yang di alasnya ini. Kalau di sini dia segi banyaknya adalah segi 4 di sini, alasnya segi 4. Jadi N-nya ini adalah 4. Nah, dan juga segitiga ini di sisi-sisinya ini ya. Di sisi-sisinya ini dia adalah segitiga ya yang mempunyai titik puncak persekutuan. Nah, di sini titik puncak persekutuan di titik T ini di luar bidang segi banyak itu. Jadi di sini kalau dia alasnya segi 4 ya, alasnya ini kan segi 4. Nah, berarti ini sisi-sisi bidang miringnya yang berbentuk segitiga ini dia juga ada 4 ya. Nah, dan juga di sini pertemuan antara sisi-sisi bidangnya itu disebut titik puncak di sini. Oke. Selanjutnya unsur-unsur limas. Ya, unsur-unsur limas. Yang pertama, dia mempunyai titik sudut. Nah, yang kedua mempunyai rusuk, yang ketiga mempunyai bidang sisi. Nah, berdasarkan gambar di sini ini namanya limas segitiga ya, karena alasnya A, B, C adalah segitiga. Nah, di sini kita bisa lihat ya, anak soleh-soleha, di sini rusuknya ya, rusuk itu adalah garis ini. Garis ini. Di sini pada limas segitiga ini rusuknya dia ada 6 ya, rusuknya ada 6. Kemudian sisinya adalah ini sisinya. Yang di bawah ini satu ya, yang A, B, C. Kemudian sisi tegaknya, sisi bidang miring tegaknya ini ada 3. A, B, T, B, C, T, dan C, A, T. Nah, ini adalah bidang sisinya. Pada 5 segitiga ini bidang sisinya dia ada 4. Nah, yang terakhir titik sudutnya. Titik sudut adalah titik-titik ini ya, persekutuan antara perpotongan rusuknya ini. Di sini titik sudutnya pada 5 segitiga ada 4 ya, ada titik sudut A, B, C, dan T, titik puncaknya ini. Jadi pada 5 segitiga titik sudutnya itu ada 4. Nah, ini untuk unsur limas. Jadi untuk limas yang akan kita pelajari pada hari ini pada materi SD itu cuma limas segitiga sama limas segi 4. Sebenarnya limas itu ada banyak ya, ada segi N. Ada segi 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Tapi di SD ini kita hanya akan mempelajari limas segitiga dan limas segi 4. Nah, itu dilihat dari sisinya, dari bidang sisi di bawah. Dilihat dari bidang alasnya ya. Nah, kalau alasnya bentuknya segitiga berarti dia limas segitiga. Kalau alasnya dia berbentuk segi 4, maka itu namanya limas segi 4. Selanjutnya sifat-sifat limas. Nah, sifat-sifat limas yang pertama ya, dia mempunyai sebuah titik puncak ya di bagian atasnya itu, di bidang atasnya itu pertemuan antara sisi-sisi bidang miringnya itu namanya titik puncak. Yang pertama, yang kedua, bidang bawahnya itu ya atau alasnya itu berupa bangun datar. Tadi bisa bangun datar segitiga, segi 4, segi 5, dan seterusnya ya. Nah, untuk bidang sisi tegaknya itu pasti berupa segitiga ya. Bidang sisi tegaknya itu segitiga. Bidang sisi miring yang tegak itu segitiga. Lalu sifat yang keempat, limas mempunyai diagonal bidang dan tidak mempunyai diagonal ruang. Nah, kemudian ciri dan macam limas. Nah, di sini kita akan belajar tentang limas segitiga dan limas segi 4. Yang pertama, ciri-ciri limas segitiga. Di sini ada gambarnya ya. Ini limas segitiga T, A, B, C ya. Dengan T-nya ini adalah titik puncak dan A, B, C ini adalah bidang alasnya segitiga ya, A, B, C. Nah, pada gambar di bawah ini ya yang menunjukkan gambar limas segitiga, di sini bisa kita lihat bahwa limas segitiga ini
dia mempunyai 4 buah titik sudut. Apa saja titik sudutnya? Nah, ini yang pertama titik sudutnya yaitu titik A, kemudian titik B, titik C, dan titik T. Ya, nah kemudian 5 segitiga ini dia mempunyai 4 bidang sisi ya. Dia bidang sisinya ada 4. Nah, keempat-empatnya ini bidang sisinya bentuknya segitiga ya. Yang pertama bidang alasnya. Bidang alasnya ini kan bentuknya segitiga ya. A, B, C. Nah, segitiga 1. Kemudian bidang sisi yang 3 lainnya yaitu sisi tegaknya juga dia segitiga semua ini ya. Yang pertama bidang sisinya T, A, B. Kemudian T, B, C ya. Kemudian T, C, A. Jadi total bidang sisinya ada 4 ya pada 5 segitiga. Kemudian rusuknya pada 5 segitiga ini dia mempunyai 6 buah rusuk. 3 rusuk alas yang di bawah ini dan juga 3 rusuk tegak. Nah, untuk 3 rusuk alasnya di sini ya, 3 rusuk alasnya yang pertama ada rusuk AB. Yang kedua ada rusuk BC. Yang ketiga ada rusuk CA. Nah, ini untuk rusuk alasnya ada 3. Kemudian 3 rusuk tegaknya yaitu rusuk TA. Terus rusuk TB. Kemudian rusuk TC. Nah, rusuk tegaknya ada 3. Jadi total rusuk pada 5 segitiga ada 6. Ya, ini untuk 5 segitiga. Selanjutnya sini pada gambar ini dilihat di sini ada 5 segi 4. Nah, lihat bidang alasnya ini ya. Bidang alasnya ini kan dia segi 4 di sini. Makanya dia dinamakan 5 segi 4. Di sini ada 5 segi 4 T A B C D ya. T A B C D dengan T-nya ini adalah titik puncak dan A B C D-nya ini adalah alasnya, alas yang berbentuk segi 4. Nah, pada 5 segi 4 ini dia mempunyai 5 buah titik sudut ya. Bisa kita lihat di sini 5 buah titik sudut yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D dan titik sudut T. Ya, yang atas ini titik puncaknya ini ya. Nah, terus pada 5 segi 4 ini dia mempunyai 5 bidang sisi ya, 5 bidang sisi. Sisi yang pertama yaitu sisi alas. Nah, sisi alasnya yang berbentuk segi 4 ini. A, B, C, D ya. Dan juga mempunyai 4 sisi tegak yang berbentuk segitiga ini. 4 rusuk tegak 4 sisi tegaknya ya. Ini yang pertama sisi tegak T A B ya segitiga. Kemudian sisi tegak T B C ya. Kemudian yang ketiga sisi tegak T C D. Nah, yang keempat sisi tegak T A D. Jadi sisi tegaknya ada 4 ditambah 1 sisi alasnya. Jadi jumlah bidang sisi pada 5 segi 4 itu ada 5 ya. Nah, kemudian rusuknya pada 5 segi 4. Bisa kita lihat 5 segi 4 untuk rusuk alasnya dia ada 4 ya karena dia bidang alasnya ini adalah segi 4. Jadi rusuk alasnya ada 4. Nih, yang pertama rusuk AB, kemudian rusuk BC, kemudian rusuk CD, lalu rusuk DA, ada 4 untuk rusuk alasnya. Kemudian untuk rusuk tegaknya juga ada 4 ya, rusuk tegaknya juga ada 4. Yang pertama ini ada rusuk TA, kemudian rusuk TB, lalu rusuk TC, kemudian rusuk TD, ada 4. Jadi total rusuk pada 5 segi 4 TABCD ada berapa? Totalnya? Ada berapa totalnya? Ada berapa? 5. Ada berapa tadi? Ayo. Yang bawah ini kan ada 4 rusuk alasnya. Terus rusuk tegaknya ini juga ada 4 kan? Jadi totalnya ada berapa rusuknya? 8. Ada 8. Ada 8 kan? Nah, ini untuk 5 segi 4 ya. Oke, selanjutnya
Nah, ini untuk rumusnya ya, untuk rumus mencari titik sudut, bidang sisi, dan juga rusuk ya. Ini untuk mencari unsur-unsurnya tadi, unsur-unsur pada limas ya. Nah, jadi untuk limas segi berapapun ya, atau segi N, kita sebutnya N. Jadi N-nya ini bisa kita isi dengan minimal 3 ya, yaitu segitiga kan. Kalau 2 nggak bisa, segi 2 nggak ada ya, bidang segi 2. Minimal 3 kan N-nya. Nah, jadi kita bisa isi menjadi 5 segitiga. Kalau N-nya 4, 5 segi 4 kan? Dan seterusnya. Misalkan N-nya 1 juta berarti 5 segi 1 juta ya. Nah, di sini untuk rumus untuk mencari unsur-unsur limas tadi ya, berupa titik sudut, bidang sisi, dan juga rusuk. Nah, pada limas untuk rumus untuk mencari titik sudutnya itu yaitu N tambah 1 ya. Kalau pada bidang sisinya, untuk mencari bidang sisi pada limas, itu rumusnya juga sama, N tambah 1. Kemudian rusuk, untuk mencari rusuk pada limas itu, rumusnya 2 kali N. Nah, misalkan nih, kita mau mencari limas segi 9. Segi 9 ya, berarti N-nya di sini adalah 9 kan? N-nya adalah 9. Maka titik sudut pada 5 segi 9 yaitu 9 tambah 1. Yaitu titik sudutnya ada 10. Nah, kalau bidang sisi pada 5 segi 9 berarti N tambah 1. 9 tambah 1. Berarti bidang sisinya pada 5 segi 9 juga ada 10. Ya. Nah, kalau rusuknya, jumlah rusuknya pada 5 segi 9 berarti 2 kali 9 kan? Jadi total rusuknya ada 18. Nah, ini untuk rumus umumnya ya dalam mencari unsur-unsur pada limas ya. Titik sudut, bidang sisi, dan rusuk. Oke, paham ya? Paham? Paham. Oke, kalau paham ini dilanjutkan. Nah, jadi kesimpulannya di sini ya, kesimpulannya pada 5 segitiga dia punya 4 sisi, 6 rusuk, dan 4 titik sudut. Pada 5 segi 4 dia mempunyai 5 sisi, 8 rusuk, dan 5 titik sudut, dan seterusnya. Nah, ini tadi rumusnya. Pada 5 segi N, dengan N-nya ini minimal 3 ya, minimal 3. Nah, di sini rumusnya. N tambah 1 untuk mencari sisi, untuk mencari rusuk 2 kali N, untuk mencari titik sudut N tambah 1. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke materi utamanya, yaitu mencari volume dan luas permukaan limas ya. Di sini yang akan kita cari volume dan luas permukaan limas segi 4 ya, lebih tepatnya limas segi 4. Nah, yang pertama tentang volume limas. Di sini bisa dibaca pengertiannya ya. Volume atau bisa juga disebut dengan kapasitas ya, adalah penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa diisi atau ditempati dalam suatu objek. Nah, volume limas dapat ditentukan dengan membelah sebuah kubus. Jadi nanti kita akan mencari rumus volume limas ya menggunakan kubus. Nah, nanti bisa kita belah kubus itu menjadi 3 bagian ataupun 6 buah bagian ya yang membentuk limas yang kongruen atau sama besar. Nanti kita belah kubusnya itu jadi 3 bisa ataupun jadi 6 ya. Nah, kita belah menjadi limas yang kongruen yang sama besar ya. Limasnya itu sama besar, kongruen. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Di sini kita akan membedah sebuah kubus ini ya. Dan untuk mencari volume limas ya, di sini kita bedah menjadi 3 dulu. Yang pertama kita bedah kubus ini menjadi 3 buah limas kongruen atau yang sama besar. Nah, lihat di sini. Kelihatan ini gambarnya? Kelihatan. Nah, di sini kan ada gambar kubus nih ya, ada gambar kubus. Kubus ini kita belah jadi 3 nih, jadinya bentuk limas segi 4 semua nih seperti ini. Ini limasnya kongruen atau sama besar ya. Ini sama besar ini, meskipun di sini enggak sama ya, tapi ini aslinya sama besar ya. Nah, kita belah menjadi 3 ini. Kita tahu volume kubus apa rumusnya volume kubus? Apa rumus volume kubus? Halo? Sisi pangkat 3. Apa? Sisi pangkat 3. Iya, S kali S ya, atau S pangkat 3 atau sisi pangkat 3. Oke, nah kita akan mencari volume limas menggunakan volume kubus itu nanti ya.
Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, di sini tadi kan kita sudah membagi kubus itu menjadi 3 buah limas ya tadi ya, pada gambar tadi ya. 3 buah limas segi 4 yang kongruen atau sama besar. Nah, jadinya apa? Jadinya volume kubus sama dengan 3 kali volume limas. Kenapa di sini ada 3? Karena tadi kan kita sudah membelah sebuah kubusnya menjadi 3. Nah, maka di sini muncul angka 3. Jadinya volume kubus sama dengan 3 kali volume 3 kali volume limas, ya kan? Nah, kemudian volume kita balik, kita cari volume limas. Jadinya volume limas sama dengan 1/3 kali volume kubus atau volume kubus per 3 gitu ya. Jadinya volume limas sama dengan 1/3 kali volume kubus. Nah, sama dengan volume kubusnya kita ganti jadi S kali S kali S kan, volume kubus kan. Nah, jadinya di sini rumusnya menjadi 1/3 dikali S pangkat 3. Ya. Nah, jadinya 1/3 dikali S pangkat 3-nya kita pecah jadi S pangkat 2 dikali S ya. S pangkat 2 kali S. Nah, kita tahu S pangkat 2 itu kan untuk mencari luas persegi ya. Sisi kali sisi itu mencari luas persegi, ya kan? Nah, luas persegi itu sama dengan luas alas pada limas. Lihat di sini. Alas pada limas ini kan bentuknya persegi ya, segi 4. Nah, jadinya 1/3 dikali luas persegi atau kita sebut luas alas. Pada limas ini kan dia menjadi luas alas. S pangkat 2-nya jadi luas alas. Kemudian yang S1-nya itu dia menjadi tinggi pada limas ini ya. Yang S1-nya jadi tinggi. Jadinya kita dapatkan rumus volume limas itu sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Nah, ini untuk volume limas. Kalau kita mencarinya menggunakan kubus yang dibelah menjadi 3 buah limas segi 4 yang sama besar. Nah, kalau di buku kalian itu di halaman 121 ya, anak soleh-soleha, dibuka di situ halaman 121. Di situ cara mencari volume limasnya, dia menggunakan kubus, kubusnya dibelah ya, dibagi menjadi 6 bagian. Ya, di situ menjadi 6 bagian ya, 6 bagian limas segi 4 yang sama besar. Nah, kita akan mencari volume limas menggunakan kubus yang dibelah menjadi 6 buah bagian ya. Di buku paketnya nah soleh-soleha bisa lihat di situ halaman 121 ya, 121 di situ, halaman 121. Nah, kita akan lanjutkan, kita akan mencari volume limas menggunakan kubus dibelah menjadi 6. Nah, sini ya. Di sini ada kubus nih ya. Di sini ada kubus gambar 1. Kemudian di sini ada gambar 2, ada gambar limas segi 4. Di sini ya, gambar di atas menunjukkan sebuah kubus dan limas ya. Kubus tersebut memiliki 4 buah diagonal ruang ya yang saling berpotongan. 4 buah diagonal ruang yang saling berpotongan. Nah, jika diamati secara cermat, keempat diagonal ruang tersebut membentuk 6 buah limas segi 4 yang sama besar atau kongruen. Dengan demikian, volume kubus merupakan gabungan dari volume 6 limas. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat gambar ini. Nah, kalau anak soleh-soleh buat ya, pakai kertas, di sini akan ada kubus nih. Kubus ini kita buka jadi limas. Nah, di sini ada jadi gambar limas kan, limas segi 4. Di sini ada berapa ini? Ada berapa ini limasnya? 6. Ada 6 ya. Lihat di sini gambarnya ini. Di sini ada 6. Ini kalau limas ini kita gabungkan, ini ya, ini yang sisi kiri. Nah, kita tutup, ini yang depan kita tutup, belakang kita tutup, ini yang samping kanan kita tutup, ini yang atas ya kita tutup. Jadi dia membentuk kubus. Jadi kubus ini kalau kita belah menjadi 6 buah limas. Nah, jadinya sama dengan ya volume kubus. Nah, jadinya volume kubus itu sama dengan 6 kali volume
limas ya, karena tadi kan belah kubusnya menjadi 6 buah limas. Jadi volume kubus sama dengan 6 kali volume limas. Jadinya volume limas sama dengan 1/6 dikali volume kubus. Kan kita tahu volume kubus itu kan S kali S kali S. Ya, jadinya 1/6 dikali S kali S kali S. Nah, S kali S kita kalikan jadinya S pangkat 2. Ini ya, jadinya 1/6 kali S pangkat 2 kali S untuk volume limasnya. Nah, di sini jadinya 1/6 dikali S pangkat 2 dikali 2S/2 ya. 2S/2. Ini tinggal ditambah 2. Ini S-nya tambah 2, ini bawahnya juga tambah 2. Nah, ini waktunya kita 10 menit lagi ya, karena materinya masih banyak. Nanti kalau misalkan keluar Zoom, langsung masuk lagi ya. Kalau belum selesai materinya nanti ya. Oke, Anda lanjutkan ya. Terus di sini 2/6 dikali S kuadrat dikali S pangkat 2. Kenapa kok ini jadi 2/6? Karena di sini 2-nya ini dikalikan ke depan ya, 2 ini. 2 dikali 1 ini jadi 2. Jadinya 2/6 kali S pangkat 2 dikali S/2. Nah, jadinya 2/6 ini disederhanakan jadi 1/3 ya. Jadinya 1/3 kali S kuadrat kali S bagi 2. Nah, di sini kita tahu kalau S kuadrat ini adalah alas kubus ya, luas alas kubus. Dan S/2 ini adalah tinggi limas ya. Maka volume limas kita dapatkan yaitu 1/3 dikali luas alas limas dikali tinggi limas. Jadi kesimpulannya ini ya, kesimpulannya volume limas adalah 1/3 dikali luas alas limas dikali tinggi limas ya, itu volume limas. Jadi ini volume limas ya. Kemarin kalau kita belajar nih, kalau sepertiganya kita hilangi, tinggal luas alas kali tinggi. Nah, luas alas kali tinggi rumus apa itu? Volume prisma Nah, sama volume prisma ya, luas alas kali tinggi volume prisma. Nah, kalau depannya rumusnya kita tambahi 1/3, berarti dia menjadi rumus volume limas. ya, jadi volume limas itu 1/3 kali luas alas kali tinggi. Mudah kan? Dia nggak jauh beda rumusnya dengan volume prisma ya. Nah, di sini kita lanjutkan ke contohnya. Contoh soalnya. Nah, sini contoh soalnya. Hitunglah volume limas yang mempunyai tinggi 30 cm dan luas alas 100 cm. Coba kalian kerjakan dulu berapa hasilnya. Boleh 1 lengan, boleh 2 lengan ya. Nah, soleha bebas ya. Silakan Ada suaranya dari mana? lengan, boleh 2 lengan. Nah, hitunglah volume limas yang mempunyai tinggi 30 cm dan luas alas 100 cm. Rumusnya pakai tadi ya, rumusnya pakai ini nih. Rumusnya volume limas 1/3 kali luas alas kali tinggi. Ya, ini dicari waktunya 1 menit. Silakan dicari waktunya 1 menit. 47. Nah, ini kan sudah semua nih kita bahas. Nah, Oke, waktunya 1 menit. Seribu. Yang sudah ketemu, berapa hasilnya? 1.000. 1000 apa satuannya? 1000 cm3. Ya, sentimeter kubik. Oke. Reina sama Naban ketemunya 1000 ya. Oke, kita lihat ya. Kita lihat apakah hasilnya 1000. Kita lihat. Nah, di sini ya. Seperti biasa, caranya ditulis dulu yang diketahui. Luas alasnya tadi kan 100, ya kan? Luas alasnya 100 cm persegi, tingginya 30. Nah, jadinya volumenya rumusnya 1/3 dikali luas alas kali tinggi kan. Nah, tinggal kita masukin volume 5 sama dengan 1/3 dikali luas alasnya 100 kan, dikali tingginya 30.
30. Di sini kita bisa coret ya, 30 dibagi 3, hasilnya 10, ya kan? Nah, berarti 10 kali 100, hasilnya 1000 ya, 1000 cm kubik. Jadi volume limas padat tadi itu hasilnya adalah 1000 cm kubik. Paham di sini cara mencari volume? Paham, paham. Rumusnya itu ya, cuma itu ya, 1/3 kali luas alas kali tinggi. Oke, kalau paham yang dilanjutkan kita ke jaring-jaring dulu ya, ke jaring-jaring limas. Nah, ini anak soleh-soleha ya, kelas 6. Jaring-jaring limas. Apa sih jaring-jaring limas? Nah, jaring-jaring itu merupakan bentuk 2 dimensi ya. Bentuknya itu 2 dimensi atau bidang ya, bidang datar. 2 dimensi atau bidang datar dari suatu bangun ruang atau bangun 3 dimensi. Nah, jaring-jaring limas itu dapat dibentuk dengan memotong beberapa rusuk limas ya. Jadi kita bisa memotong beberapa rusuk limas. Nah, kemudian kita jabarkan jadinya menjadi jaring-jaring. Nah, di sini bisa dilihat anak soleh-solehah ya gambarnya. Di sini ada jaring-jaring 5 segi 4 ya. Gambar ini dua-duanya adalah jaring-jaring 5 segi 4. Tapi kenapa kok beda ya gambarnya ya? Kenapa beda? Iya, karena dalam memotong beberapa rusuk limas ya, kita bisa menemukan beberapa jaring-jaring limas ya, nggak cuma satu ya jaring-jaring limas itu, tapi ada beberapa. Kalau kita motongnya samping kanan, nanti dia bentuknya seperti ini. Nah, kalau yang ini kan kita potong dari titik puncaknya ya, kita potong rusuk dari titik puncak ke bawah, ke alasnya. Jadi dia yang pertama ini, jaring-jaring limasnya ini ya. Ini kalau kita tutup ya, segitiga-segitiganya ini kan membentuk limas nih ya. Nah, di sini bisa dilihat anak soleh-soleh ya. Yang putih ini yang bentuknya persegi ini adalah alasnya ya, alas limas kan. Nah, yang segitiga ada 4 ini yang warna biru ini adalah sisi bidang tegaknya ya, sisi bidang tegaknya ada 4 ini segitiga semua. Jadi sisi bidang tegaknya itu dia bentuknya segitiga semua ya. Nah, di sini ada 4. Nah, di sini yang selanjutnya ini yang sebelah kanan ini juga volume 5 segi 4. Volume jaring-jaring 5 segi 4 ya. Nah, di sini ini juga sama nih. Ini yang segi 4 ini dia alasnya. Nah, lalu ini segitiganya juga ada 4 nih. 1, 2, 3, 4 ini ya. Nih kalau dipotong-potong seperti ini. Ini kalau kita gabungkan, ini ditempel ke sini. Yang segitiga ketiga ini ditempel yang ke atas ini yang samping sini. Jadi dia juga sama membentuk 5 segi 4. Jadi ini jaring-jaring limas ya. Tahu gambarnya sekarang ya, jaring-jaring limas ya bentuknya ya, anak soleh-soleha. Oke, waktunya 2 menit lagi. Nanti kalau keluar kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini jaring-jaring limasnya. Selanjutnya kita akan melihat tuh bagaimana cara membentuk jaring-jaring limas. Nih ya. Nah, ini ada lagi nih jaring-jaring 5 segi 4. Beda lagi ya kayak gambar yang di atas tadi. Ini juga jaring-jaring 5 segi 4. Ini juga ada jaring-jaring 5 segi 4. Ini juga 5 segi 4. Banyak kan bentuk jaring-jaring 5 segi 4? Ya. Nah, yang ini seperti pesawat nih. Jadi, yang sebelah belakang sama depannya kita potong, yang sebelah kanan sama kiri dia segitiganya ikut ya, yang segitiga depan ini ya. Jadinya dia kayak pesawat ini. Terus yang sebelah sini juga sama, ini yang dipotong yang sebelah kanan sama belakang ya segitiganya. Nah, jadinya seperti ini. Ini yang sisi kiri sama sisi depan, yang ini sisi kanan sama sisi kiri. Nah, yang ini seperti yang mirip yang pertama tadi, tapi yang potongan sebelah sini dia ikut yang segitiga sebelah kiri ini ya. Jadi ini semuanya ini adalah jaring-jaring 5 segi 4 ya. Nah, ini kalau kita gabung-gabungkan segitiganya ini dia membentuk 5 segi 4. Yang ini juga sama. Ini digabung-gabungkan ya segitiganya, disusun. Ini juga membentuk 5 segi 4. Yang ini juga ya. Nah, makanya ini namanya jaring-jaring 5 segi 4. Nah, selanjutnya untuk 5 segitiga. Nah, ini untuk jaring-jaring 5 segitiga, nak. Jadi ini karena 5 segitiga alasnya segitiga ya, alasnya kan segitiga. Maka di sini segitiganya ada 4. Kalau kita susun ini ya, jaring-jaring 1 ini yang gambar 1, kita susun
ke atas, ke atas, ke atas. Ini juga akan membentuk 5 segitiga ya. Yang gambar 2 ini juga sama ini. Ini alasnya, yang ini. Yang tengah ini dia alasnya kan segitiga karena dia 5 segitiga. Yang ini sisi tegaknya ya. Yang segitiga ada 3 di samping-sampingnya ini. Kalau kita tutup ya, kita susun, kita gabung-gabungkan, maka ini akan membentuk 5 segitiga. Oke, silahkan anak soleh-soleha ya. Dilihat gambarnya ini ya, dipahami ya. Kalau kalian susun, misalkan kalian buat dari kertas, nanti ya uji coba, membuat jaring-jaring limas, nanti kalau digabung-gabungkan ya, nanti dia akan membentuk 5 segitiga seperti ini. Oke, waktunya 1 menit lagi ya, ini bentar lagi terkeluar, silakan masuk lagi ya. Silakan masuk lagi, kita masih ada materinya ini ya. Belum nih yang luas permukaan limasnya belum. Jadi ini